Selamat datang pada pertemuan ke-10. Hari ini kita akan membahas salah satu komponen paling fundamental dalam keamanan jaringan, yaitu kebijakan firewall jaringan. Firewall bukan sekadar alat pemblokir internet, tetapi merupakan policy controller yang menentukan siapa yang boleh mengakses jaringan, layanan apa yang dapat digunakan, dan trafik mana yang harus dihentikan. Jika kebijakan firewall lemah atau salah konfigurasi, seluruh infrastruktur bisa terekspos ancaman. Firewall bekerja dengan memantau dan mengendalikan lalu lintas berdasarkan aturan yang kita tetapkan. Ia menjadi garis pertahanan pertama untuk mencegah akses tidak sah, serangan malware, sampai upaya eksploitasi sistem. Oleh karena itu, memahami kebijakan firewall bukan hanya penting bagi administrator jaringan, tetapi bagi seluruh profesional teknologi informasi. 1. Prinsip utama desain kebijakan firewall. Dalam merancang kebijakan firewall, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus selalu kita pegang. Pertama, prinsip default deny. Semua trafik ditolak secara default kecuali yang diizinkan secara eksplisit. Dengan pendekatan ini, permukaan serangan menjadi jauh lebih kecil karena tidak ada layanan yang terbuka tanpa alasan yang jelas. Kedua, least privilege. Setiap layanan, aplikasi maupun pengguna hanya diberi akses minimum yang mereka perlukan. Jika sebuah layanan hanya butuh port 443, maka port lain harus ditutup. Dengan begitu, potensi kerusakan ketika ada kompromi dapat diminimalkan. Ketiga, segmentasi jaringan. Jaringan harus dibagi menjadi beberapa zona seperti DMZ, internal, aplikasi, dan database. Jika satu zona diserang, penyerang tidak bisa langsung bergerak ke seluruh jaringan. Segmentasi adalah cara paling efektif membatasi lateral movement. Keempat, rule order matters. Firewall membaca aturan dari atas ke bawah. Jika aturan umum diletakkan di atas aturan spesifik, maka aturan spesifik tidak akan pernah dijalankan. Banyak insiden terjadi hanya karena kesalahan penempatan aturan. Kelima, logging, monitoring. Tanpa pencatatan dan pemantauan, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam jaringan. Log memberikan jejak upaya akses tidak sah, aktivitas abnormal, hingga pola serangan brute force. Log menjadi sumber utama untuk audit dan investigasi forensik. 2. Komponen aturan firewall. Satu aturan firewall biasanya terdiri dari beberapa elemen penting. Source IP, alamat asal trafik, destination, alamat tujuan trafik, port layanan yang diakses, misalnya port 80 untuk HTTP atau 22 untuk SSH, protokol, TCP, UDP, atau ICMP, dan apakah trafik diizinkan, ditolak, atau ditolak dengan notifikasi. Selain itu, aturan bisa dilengkapi dengan logging untuk memonitor akses tertentu yang dianggap sensitif atau rawan disalahgunakan. 3. Tipe-tipe firewall modern. Firewall telah berkembang dari teknologi sederhana menjadi solusi yang sangat kompleks. Ada 4 kategori utama. Packet filtering firewall. Firewall dasar yang hanya memeriksa header paket. Ringan dan cepat namun tidak memahami konteks koneksi sehingga kurang aman terhadap ancaman canggih. Stateful inspection firewall. Firewall yang melacak status koneksi sehingga bisa membedakan mana trafik yang sah dan mana yang mencurigakan. Ini adalah tipe yang paling banyak digunakan karena keseimbangan antara performa dan keamanan. Application proxy firewall. Firewall pada lapisan aplikasi yang bertindak sebagai perantara
antara pengguna internal dan internet. Keamanannya tinggi karena dapat memeriksa isi paket, namun dapat menambah latensi dan membutuhkan konfigurasi lebih kompleks. Next Generation Firewall. Firewall generasi terbaru dengan fitur inspeksi paket mendalam, kontrol aplikasi, IPS, dan integrasi intelijen ancaman. NGFW mampu mendeteksi malware tersembunyi, serangan zero day, hingga trafik berbahaya dalam aplikasi modern. 4. Studi kasus kesalahan firewall Capital One. Salah satu contoh nyata kegagalan kebijakan firewall adalah insiden Capital One. Penyerang berhasil memanfaatkan kesalahan konfigurasi web application firewall sehingga bisa mengirim permintaan yang diteruskan ke sumber daya internal AWS. Akibatnya, data sensitif dapat diambil dan ditulis ulang. Akar masalahnya adalah port yang tidak perlu dibiarkan terbuka. Tidak ada segmentasi yang memadai antara layanan publik dan database. Tidak diterapkannya prinsip least privilege. Insiden ini menyebabkan kerugian ratusan juta dolar dan menunjukkan bahwa satu konfigurasi firewall yang salah dapat menimbulkan dampak masif. 5. Implementasi dasar firewall dalam praktikum. Pada sesi praktikum, Anda belajar bagaimana menerapkan kebijakan dasar menggunakan e-tables. Tahap-tahapnya meliputi 1. Menerapkan default deny untuk semua koneksi masuk. 2. Mengizinkan SSH dari jaringan lokal saja. 3. Mengaktifkan layanan web seperti HTTP dan HTTPS. 4. Melakukan pengujian dengan ping, nmap, dan car. 5. Menyimpan aturan agar tidak hilang setelah reboot. Anda juga mempelajari mitigasi brute force, termasuk membaca log autentikasi, memblokir IP yang mencoba berulang kali, mengaktifkan rate limiting, dan memanfaatkan tools seperti Fail2ban atau Wazuh. 6. Rekomendasi firewall modern. Untuk menghasilkan kebijakan firewall yang tangguh, organisasi harus menggunakan default deny dan least privilege, menerapkan segmentasi jaringan yang efektif, menjaga aturan, tetap bersih, dan terorganisir, mengadopsi NGFW untuk menghadapi ancaman modern, mengawasi log secara berkelanjutan, mengontrol trafik keluar agar tidak terjadi eksfiltrasi data, mengintegrasikan pendekatan Zero Trust, melakukan audit dan pengujian rutin, menyimpan backup, dan menerapkan high availability. Dengan memahami kebijakan firewall secara menyeluruh, mahasiswa dapat membangun fondasi kuat untuk merancang sistem keamanan jaringan yang profesional. Materi ini akan menjadi modal penting dalam dunia industri, terutama di bidang network administration dan cyber security. Demikian untuk materi hari ini. Di pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik desain infrastruktur keamanan informasi. Saya berharap kalian dapat mengulang kembali materi hari ini, membaca modul tersedia dan referensi tambahan lainnya, dan jika memungkinkan mencoba simulasi konfigurasi firewall secara mandiri agar pemahaman semakin kuat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Anda. Sampai jumpa pada sesi berikutnya dan tetap semangat belajar.